Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para hadirin hadirat wal muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita kehadirat Allah Azza wa Jalla, yang mana Allah masih memberikan kesempatan bagi kita untuk hadir di majlis ilmunya. Alhamdulillah, tabarakallah, puji syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla, yang mana Allah masih memberikan kesempatan bagi kita untuk melangkahkan kaki-kakinya menuju kepada masjidnya, yang tidak lain adalah disolati, untuk mengerjakan ibadah solat dengan cara berjamaahnya. Dua perkara ini mudah untuk kita dengar. Yang pertama, melangkahkan kakinya menuju kepada majelis ilmu. Yang kedua, melangkahkan kakinya menuju kepada masjid, yang tidak lain adalah untuk mengerjakan sholat dengan cara berjamaah. Mudah dan sering kita dengar, namun pada hakikatnya dua perkara ini adalah perkara yang terberat dalam kehidupan kita. Betul apa benar? Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, pasal ilmu agama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadisnya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Sesiapa yang melangkahkan kakinya menuju kepada jalan ilmu, maka janji Allah di akhirat kelak adalah sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Allah berjanji akan memudahkan bagi mereka menuju kepada jalan surga. Subhanallah, tabarakallah. Semoga kita yang hadir di sini termasuk golongan-golongan yang dimaksud oleh baginda Nabi, yang pada akhirnya kita termasuk golongan-golongan yang oleh Allah dijanjikan mudah untuk menuju kepada jalan surga. Amin ya rabbal alamin. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, pasal keutamaan ilmu agama, pasal keutamaan belajar ilmu agama, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha berkata, man intaqalla liyata'allama ilman ghufira lahu qabla an yakhtum. Sesiapa yang berpindah tempat duduknya, yang tidak lain bertujuan liyata'allama ilman, belajar ilmu agama, maka ghufira lahu qabla an yakhtu, dia diampuni dosanya sebelum ia melangkahkan daripada kakinya. Subhanallah, tabarakallah. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, beliau Syekh Az-Zarnuji di dalam kitab Ta'limul Muta'alim, beliau menjelaskan, alimun wahidun mutawarri'un asyaddu 'inda syaitani min alfi 'abidin. Wakilah dalam kalimat yang lain menggunakan kalimat faqihun wahidun mutawarri'un asyaddu 'inda syaitani min alfi 'abidin. Orang alim satu yang ahli ilmu, orang alim satu yang wara', yang ahli ilmu, itu lebih ditakuti oleh iblis dibandingkan dengan 1000 orang yang ahli ibadah namun dikerjakan tanpa adanya ilmu. Kenapa? Sebab kalau orang mengerti ilmu agama, ia mengerjakan ibadah meskipun hanya 2 rakaat namun dikerjakan sesuai dengan syarat dan rukunnya, insya Allah ibadahnya jaya. Tetapi apabila ada orang melakukan ibadah meskipun beratus beribu rakaat ia kerjakan, namun meninggalkan daripada salah satu rukun ataupun syarat sholat, sudah pasti ibadahnya tidak jaya. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, kemudian alhamdulillah, tabarakallah, Allah masih memberikan kesempatan bagi kita untuk hadir di masjidnya, untuk hadir di suraunya, yang tidak lain adalah disolati, untuk mengerjakan sholat. Sholat, kata baginda Nabi, ibadah yang nanti akan mula-mula ditanyakan oleh Allah di akhirat kelak perihal tentang amal ibadah kita. Bukan ibadah haji berapa tahun, bukan ibadah haji berapa kali kita melaksanakannya, bukan ibadah puasa berapa kali kita laksanakan juga, bukan. Namun nanti yang akan ditanya oleh Allah pertama kali kelak terhadap diri kita adalah ibadah sholat kita. Baginda Nabi dalam hadisnya mengatakan, inna awwala ma yuhasibu linnasi min a'malihim as-sholatu, kata baginda Nabi.
Sesungguhnya yang mula nanti akan dihisab, ditanyakan oleh Allah di akhirat kelak, itu bukan ibadah-ibadah yang lain kita, bukan, melainkan ibadah sholat kita. Dan satu-satunya ibadah yang oleh Allah wajibkan terhadap kita dalam kondisi apapun wajib untuk kita kerjakan, itu sholat. Satu-satunya ibadah dalam kondisi macam manapun kita berada, di tempat mana kita berada, dalam kondisi sehat, sakit, dalam kondisi apapun wajib untuk kita kerjakan hanya sholat. Sementara ibadah-ibadah yang lain yang mungkin oleh Allah wajibkan terhadap kita, namun dalam kondisi-kondisi tertentu Allah tidak mewajibkan terhadap kita. Seperti apa ibadah-ibadah yang oleh Allah wajibkan terhadap kita? Haji hukumnya wajib, puasa hukumnya wajib, zakat hukumnya wajib. Namun ibadah-ibadah berupa haji, berupa zakat, berupa puasa, dalam kondisi-kondisi tertentu Allah tidak mewajibkan terhadap kita. Orang berangkat haji hukumnya wajib, namun dalam kondisi ketidakmampuan, maka Allah tidak mewajibkan orang itu untuk berangkat ibadah haji. Betul apa benar? Betul. Ibadah puasa hukumnya wajib. Dalam kondisi-kondisi tertentu Allah tidak mewajibkan ibadah puasa. Seperti halnya orang yang dalam musafir bepergian jauh, seperti halnya perempuan yang sedang menyusui, perempuan yang sedang hamil. Dalam kondisi-kondisi itu Allah tidak mewajibkan untuk mengerjakan puasa pada hari itu karena tiada berkemampuan. Zakat hukumnya wajib. Dalam kondisi-kondisi tertentu apabila ia tidak mampu membayar zakat, maka Allah tidak mewajibkan ia untuk membayar zakat. Namun sholat, dalam kondisi apapun kita, dalam perjalanan, dalam kondisi sehat, dalam kondisi sakit, apapun itu kondisinya, tetap wajib kita kerjakan. Satu-satunya ibadah dalam kondisi apapun wajib untuk kita kerjakan sholat. Namun Allah masih memberikan kemudahan bagi kita. Ketika orang musafir bepergian jauh, sholat tetap wajib kita kerjakan. Namun Allah memberikan kemudahan. Ada sholat yang disebut dengan sholat jamaah takhirnya, ataupun jamaah takdimnya, ataupun mungkin sholat qosornya. Allah memberikan kemudahan. Orang yang sakit tidak boleh berdiri, maka sholatnya boleh dengan cara duduk. Betul? Betul. Kalau dengan cara duduk juga tidak boleh, maka sholatnya dengan cara berbaring. Allah memberikan kemudahan. Kalau dengan cara berbaring juga tidak boleh, macam mana sholatnya Ustadz? Dengan cara menggerakkan anggota badan mana yang boleh ia gerakan sebagai isyarat mengerjakan sholat? Kalau gerak pun tidak boleh, macam mana Ustadz sholatnya? Dengan cara mengedipkan mata sebagai isyarat mengerjakan sholat. Mengedipkan mata juga tidak boleh, macam mana Ustadz sholatnya? Berdiri tak mampu, duduk pun tidak boleh, berbaring kaku, bergerak pun sudah tidak boleh, mengedipkan mata tidak boleh. Lalu macam mana Ustadz sholatnya? Karena sholat ini sangat-sangatlah wajib bagi orang yang tidak mampu mengerjakan sholat sebagaimana pilihan tadi, maka Allah memberikan keringanan yang sangat ringan. Orang itu tidak lagi wajib untuk melakukan sholat, justru sebaliknya ia wajib untuk disolati. Mati artinya. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, as-salatu imaduddin, kata baginda Nabi. Salat adalah tiang agama. Sementara boleh kita kiaskan atap-atapnya ini merupakan iman kita, atap-atapnya ini merupakan Islam kita, atap-atapnya ini merupakan takwa kita. Kalau tiangnya saja tidak kokoh, salatnya saja tidak kokoh, maka niscaya atap-atap ini yang berupa iman kita, takwa kita, Islam kita akan roboh. Sebagaimana bangunan, kalau tiang-tiangnya ini tidak kokoh, maka niscaya atap-atapnya ini akan roboh. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, baginda Nabi pernah ditanya oleh putri beliau yang bernama Fatimah Az-Zahra, dan ini diterangkan di dalam kitab Az-Zawajir. Baginda Nabi ditanya, wahai baginda Nabi, apa hukuman bagi orang-orang yang melalaikan sholatnya, wahai baginda Nabi? Maka baginda Nabi menjawab, hal ini ditulis oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam kitab Az-Zawajir. Maka baginda Nabi menjawab, wahai Fatimah Az-Zahra, orang-orang yang melalaikan ibadah sholatnya, Allah akan menghukum sebanyak 15 kali. Yang 5 ketika berada di dunia, yang 3 ketika menghembuskan nafas terakhirnya,
yang 3 ketika nanti berada di alam kuburnya, dan 4 nanti ketika keluar daripada alam kuburnya. 15 kali. 1 di antara 5 Allah akan menghukum ketika berada di dunia berupa apa? Allah akan menghilangkan daripada jasad-jasad orang-orang yang melalaikan sholatnya, menghilangkan daripadanya sebagai orang-orang yang soleh dan solehah. A'udzubillah. Lalu macam mana kalau Allah sudah menghilangkan dari jasad kita sebagai orang-orang yang soleh dan solehah? Kita nak apa nanti di akhirat? Sedangkan Allah di dalam hadis qudsi mengatakan, "A'adatu li'ibadiyas salihina ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wala khataru ala qalbil bashari." Kata Allah dalam hadis qudsi mengatakan, aku telah menyiapkan terhadap hamba-hambaku yang soleh dan soleha mala ainu ra'at, sesuatu yang belum pernah terlihat oleh mata, wala udunun sami'at, sesuatu yang belum pernah terdengar oleh telinga, wala khataru ala qalbil bashari, dan sesuatu yang belum pernah mampu ia bayangkan di dalam hatinya. Apa yang disiapkan oleh Allah? Al-jannatu, surga. Surga hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang soleh dan solehah. Lalu macam mana kalau Allah sudah menghilangkan dari jasad kita sebagai orang yang soleh dan soleha? Kita nak apa nanti di akhirat? Nak surga? Jauh. Neraka itulah nanti yang akan menanti kita. A'udzubillah ya Allah. Yang kedua, Allah akan menghukum 3 perkara. Allah akan menghukum ketika nanti menghembuskan nafas terakhirnya. Salah satu di antaranya adalah Allah akan menjabut ruh, Allah akan menjabut nyawa daripada jasad-jasad orang-orang yang melalaikan sholatnya dalam keadaan yang sangat-sangat teramat sakitnya. Dan Allah akan mengambil ruh daripada jasad orang-orang yang melalaikan sholatnya dalam keadaan yang sangat lapar dan sangat hausnya. Diterangkan di dalam kitab Irsyadul Ibad fi babis sholati, di sana dijelaskan bahwa siapa-siapa yang meninggalkan sholat, siapa-siapa yang melalaikan sholat, maka Allah akan menghukum ketika nanti menghembuskan nafas terakhirnya berupa ia akan didahagakan yang seumpama air-air laut yang ada di dunia ia minum habis, maka niscaya tidak akan pernah menghilangkan daripada dahaganya. A'udzubillah ya Allah. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah. Dulu wakilah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang oleh Allah pada saat itu diambil ruh daripada jasad beliau. Sebelum baginda Nabi menghembuskan nafas terakhirnya, baginda Nabi sempat bertanya kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, adakah rasa sakit semacam ini ketika ruh nyawa diambil daripada jasad seorang hamba?" Baginda Nabi yang oleh Allah sudah dijamin masuk surga, baginda Nabi yang oleh Allah diberi sifat maksum, terhindarkan daripada maksiat dan dosa, masih merasakan sakitnya. Lalu macam mana dengan kita-kita yang hadir di sini, yang mungkin tiap hari kita berbicara, yang mungkin tiap hari kita berbuat dosa, membicarakan keburukan kawan, jiran ataupun saudara kita dengan ghibahnya. Lalu macam mana ketika nanti Allah menjabut ruh daripada jasad kita, macam mana sakitnya tak boleh kita bayangkan. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah. Yang ketiga, Allah akan menghukum ketika nanti berada di alam kuburnya. 1 di antara 3 adalah Allah akan menyempitkan alam kubur bagi orang-orang yang melalaikan sholatnya, sampai-sampai tulang-tulang yang ada dalam jasadnya akan hancur disebabkan karena terhimpitnya alam kubur. Alam kubur kita itu nanti sempit, tidak seluas majelis ini, tidak seluas rumah bilik kita, sempit. Namun oleh Allah nanti akan dipersempitkan kembali bagi orang-orang yang melalaikan ibadah sholatnya. A'udzubillah ya Allah. Dan yang terakhir, Allah akan menghukum orang-orang yang melalaikan sholatnya ketika nanti keluar daripada alam kuburnya atau ketika nanti berada di akhiratnya kelak. Berupa apa? Salah satunya adalah Allah akan memasukkan orang-orang tersebut ke dalam neraka, yang neraka itu disebut dengan neraka wailun. Allah mengancam dalam surat Al-Ma'un, fawailun lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Neraka wail itu diperuntukkan bagi orang-orang yang melalaikan ibadah sholatnya.
Lalu siapakah orang-orang yang melalaikan sholatnya, dan apakah neraka wailun itu? Termasuk golongan orang-orang yang sahun, yang melalaikan ibadah sholatnya adalah orang itu tahu kalau pada saat itu telah masuk waktu sholat, namun ia tidak lekas mengerjakan sholat. Ia lebih mengutamakan kehidupan duniawinya, yang pada akhirnya ibadah sholatnya terlepas daripada waktunya. Sahun orang-orang yang melalaikan sholat. Lalu adakah orang-orang yang meninggalkan sholat itu termasuk daripada sahun, orang-orang yang melalaikan sholat? Jawabnya la, jawabnya tidak. Orang-orang yang meninggalkan sholat ini bukan termasuk orang-orang yang melalaikan, sebab ia sengaja meninggalkan sholat. Termasuk kalau orang yang meninggalkan sholat tergolong macam mana? Di dalam kitab Irsyadul Ibad pada bab fi tahrimi tarkis sholati, di sana dijelaskan bahwa orang-orang yang meninggalkan sholat dengan cara sengaja, maka baginya adalah hukum sebagaimana orang-orang kufar dan hukum sebagaimana orang-orang yang murtad. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, sholat dalam kondisi apapun wajib untuk kita kerjakan. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, di mana dalam sholat ada syarat-syaratnya, di antaranya adalah at-thaharah. Meskipun at-thaharah Allah juga memberikan kemudahan bagi kita. Ada yang disebut dengan bersuci. Kita sholat harus dalam keadaan suci, dalam keadaan berwudu. Apabila kita tidak boleh terkena air, maka Allah memberikan pilihan, boleh dengan cara tayamum. Kalau dia tidak boleh berjalan untuk ambil air wudhu, semisal boleh terkena air, namun dia tidak boleh berjalan, macam mana Ustadz wudhunya? Boleh diwudhukan. Kita nanti akan menginjak masa tua, mungkin kita nanti akan sakit, mungkin kita tidak boleh berjalan. Nah, sholat boleh sebagaimana pilihan yang tadi saya terangkan. Sekarang masalahnya Ustadz nak ambil air wudhu tapi tak boleh. Macam mana wudhunya? Wudhunya boleh diwudhukan. Caranya macam mana diwudukan? Orang yang sakit tadi, orang yang berbaring tidak boleh berjalan, boleh minta tolong anaknya untuk mewudukan. Cara mewudukannya macam mana? Ambil air, masukkan dalam tempat yang biasa buat sumber bunga itu, apa namanya itu? Yang kecil buat sumber bunga itu loh. Apa namanya? Sprint. Sprint yang kecil itu ya, bukan yang besar yang ada di belakang. Yang kecil. Isi air yang bersih. Kemudian orang yang kesakitan tadi nggak boleh berjalan, semisal kita semburkan air, suruh niat terlebih dahulu, nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhalillahi ta'ala. Cukup sudah, semburkan air itu pelan-pelan di wajahnya sampai air itu mengalir, ratakan dengan tangannya sebagaimana kita berwudu. Subhanallah, tabarakallah, cukup, boleh diwudukan oleh orang lain. Tidak ada alasan untuk meninggalkan ibadah sholatnya. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, dalam satu hari satu malam ada 5 sholat yang difardukan terhadap kita. Dalam satu hari satu malam ada 5 sholat yang difardukan terhadap kita. Namun mula-mula sholat yang difardukan terhadap kita itu bukan setakat 5 waktu, bukan setakat 10, bukan 20 juga, bukan 30 juga, bukan. Namun Allah mula-mula mewajibkan kita untuk mengerjakan sholat itu sebanyak 50 waktu. Ini berawal daripada satu cerita ketika baginda Nabi mengadakan satu perjalanan berupa Mi'raj. Daripada muka bumi kepada Sidratul Muntaha, langit yang nomor 7 di atasnya lagi. Ini cerita Isra wal Mi'raj tidak akan pernah dipercayai apabila di dalam hatinya tidak ada iman. Macam mana percaya? Pada saat itu belum ada yang namanya pesawat. Pada saat itu belum ada yang namanya satelit. Pada saat itu belum ada alat elektronik yang mampu naik ke langit yang nomor 7. Bahkan sampai sekarang pun tidak ada alat elektronik ataupun kecanggihan teknologi yang mampu naik kepada langit yang nomor 7 di atasnya lagi. Namun baginda Nabi boleh mampu naik ke langit yang nomor 7 di atasnya lagi, yaitu Sidratul Muntaha. Ini tidak akan mungkin dipercayai apabila hatinya tidak ada iman. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, ketika baginda Nabi naik ke langit yang nomor 7 kepada Sidratul Muntaha, kemudian Allah memberikan kewajiban kepada baginda Nabi untuk mengerjakan sholat sebanyak 50 waktu. Ketika baginda Nabi turun ke langit yang nomor 6,
berjumpa baginda Nabi dengan Nabi Musa alaihissalam. Kata Nabi Musa, "Ya Muhammad, umatmu tak akan sanggup melakukan ibadah sebanyak 50 waktu itu ya Muhammad. Minta lagi keringanan kepada Allah Azza wa Jalla." Maka baginda Nabi minta lagi keringanan kepada Allah Azza wa Jalla. Dari 50 Allah meringankan menjadi 40, 40 diringankan menjadi 30, 30 diringankan lagi menjadi 20, 20 diringankan lagi menjadi 10, 10 diringankan menjadi 5. Kata Nabi Musa, "Ya Muhammad, masih berat umatmu mengerjakan ibadah sholat sebanyak 5 waktu dalam tiap-tiap hari. Minta lagi keringanan kepada Allah ya Muhammad." Namun baginda Nabi sudah tak nak meminta keringanan, sudah banyak sudah keringanannya. Kenapa Nabi Musa alaihissalam mengatakan kepada baginda Nabi bahwa umat Muhammad ini akan berat melakukan ibadah sebanyak 5 waktu dalam tiap-tiap hari? Rupanya Nabi Musa alaihissalam ini mempunyai satu pengalaman terhadap umat Nabi Musa, yang mana umat Nabi Musa pada saat itu diwajibkan oleh Allah beribadah hanya 1 hari dalam 1 minggu. Jadi umat Nabi Musa itu diwajibkan untuk beribadah hanya 1 hari saja dalam 1 minggu, yaitu pada hari Sabtu saja. Sementara hari-hari yang lain Allah tidak mewajibkan. Namun Allah hendak mencoba macam mana ketaatan kaum Nabi Musa dalam menjalankan ibadahnya. Dengan cara macam mana Allah mencobanya? Pada hari Sabtu itu Allah mengeluarkan ikan-ikan yang ada di lautan. Pada hari Sabtu itu Allah mengeluarkan ikan-ikan yang ada di sungai ketepiannya. Dan pada saat itu ternyata umat Nabi Musa lebih memilih mencari ikan dibandingkan dengan beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ini yang melatar belakangi bahwa Nabi Musa mengatakan kepada baginda Nabi, kalau umat Muhammad masih berat melakukan ibadah sebanyak 5 waktu dalam tiap-tiap hari. Kira-kira biasa kita jalankan ini berat apa tidak? Berat. Mungkin kalau seumpama Allah tidak mewajibkan sholat, mungkin sudah jarang sekali orang yang melakukan ibadah sholat. Betul apa benar? Kadang-kadang kita melakukan sholat saja hanya sekedar menggugurkan daripada kewajiban, bukan sebagaimana doa kita dalam iftitah, bacaan doa sholat kita, "Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Ibadahku, sholatku, hidupku, matiku hanya untuk Allah semata. Kadang-kadang sholat kita disebabkan karena nak minta rezeki yang banyak, akhirnya sholat. Karena nak keluar daripada musibah, akhirnya sholat dengan keadaan khusyuk. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, Allah mencoba hambanya. Ini ada kalanya dengan satu berupa nikmat. Allah mencoba hambanya, ada kalanya satu berupa nikmat, yang kedua berupa musibah. Banyak orang yang dicoba oleh Allah, dicoba berupa musibah, justru ia semakin takwa kepada Allah. Namun ketika Allah mencoba dengan nikmat, ini yang banyak adalah ia lalai dengan apa yang diberikan oleh Allah. Artinya ketika Allah mencoba dengan satu kenikmatan, ia tidak jaya. Namun banyak orang yang dicoba dengan musibah, ia jaya. Dicoba dengan kenikmatan berupa harta benda, Allah memberikan harta benda yang banyak. Ini mungkin berupa cobaan. Macam mana kita menjalankan atau kita mengelola daripada keuangan kita. Adakah Allah memberikan keuangan kita, kita tambah syukur, sehingga ketika ada masjid dalam pembinaan kita bina, ketika ada orang yang tidak mampu kita bantu. Adakah demikian? Atau justru dengan uang kita justru menjadi takabur ataupun sombong, yang pada akhirnya seperti halnya Qarun, orang yang oleh Allah diberi nikmat, namun karena sombong, pada akhirnya Qarun ditenggelamkan oleh Allah ke dasar perut bumi. Sombong karena nikmat. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, sombong karena kesehatan. Nikmat berupa kesehatan. Allah memberikan kesehatan terhadap kita, namun dengan kesehatan itu kita tidak lekas mengerjakan sholat dengan cara berjamaahnya. Justru kita disibukkan dengan urusan duniawinya, berjalan kemana yang dia hendak tuju. Berarti ini tidak jaya dengan cobaan Allah berupa nikmat kesehatan. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, Fir'aun, orang yang wakila, orang yang tidak pernah sakit. Fir'aun
kulitnya halus, sampai-sampai kalau ada lalat itu nempel di kulit Fir'aun akan terlicin seolah-olah ia hinggap di kaca. Ini kulit Fir'aun. Sombong, tidak syukur terhadap nikmat yang oleh Allah berikan kepadanya. Pada akhirnya Fir'aun ditenggelamkan di Lautan Merah. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, namun banyak orang yang dicoba oleh Allah berupa musibah, ia boleh sabar, dia boleh jaya. Ketika Allah menimpakan satu musibah, cobaan berupa musibah, ia boleh jaya. Ada 4 tingkatan ketika Allah memberikan musibah terhadap kita. Ada 4 tingkatan terhadap kita ketika Allah memberikan cobaan berupa musibah. Ini ada 4 tingkatan. Yang pertama, ketika Allah memberikan musibah terhadap kita, kita akan marah. Ini yang pertama. Yang kedua, Allah memberikan musibah terhadap kita, kita masih boleh sabar. Ini yang kedua. Yang ketiga, Allah memberikan musibah terhadap kita, kita syukur atas apa yang diberikan oleh Allah berupa musibah itu. Ini yang sedikit sekali. Dan yang keempat, Allah memberikan musibah terhadap kita, kita ridho atas apa yang telah ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan tingkatan yang keempat ini jarang sekali, sedikit sekali orang yang ridho terhadap musibah yang oleh Allah berikan kepada kita. Marah banyak, sabar banyak, syukur ini yang sedikit. Sebab muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, nikmat bisa menjadi musibah apabila tidak kita syukuri. Dan sebaliknya, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jikalau engkau syukur atas nikmat yang aku berikan kepadamu, maka janji Allah, la azidannakum, aku akan menambahkan nikmat kepada engkau. Akan tetapi wala in kafartum, jikalau engkau ingkar atas nikmat yang aku berikan kepadamu, maka janji Allah, inna adzabi lasyadid, sungguh siksaku sangat pedih. Ancaman Allah, inna adzabi lasyadid, sungguh siksaku sangat pedih terhadap orang-orang yang tidak syukur atas nikmat yang oleh Allah berikan kepadanya. Namun musibah itu bisa menjadi nikmat apabila kita syukur. Ketika kita sehat, hampir-hampir lesan kita tidak pernah beristighfar kepada Allah. Hampir-hampir lesan kita tidak pernah membaca kitabullah. Hampir-hampir telinga kita tidak pernah mendengarkan kalamullah ataupun bacaan Al-Qur'annya. Namun ketika kita sakit di hospital, mulut kita beristighfar tiap-tiap harinya. Banyak istighfar, zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Padahal masa sehatnya ia tidak pernah berzikir. Seolah-olah ketika sakit ia seolah-olah hendak mati esok hari. Zikir banyak-banyak. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, musibah bisa menjadi nikmat apabila kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, perihal tentang ibadah sholat sudah maklum dalam kehidupan kita. Baginda Nabi mengatakannya, as-sholatul jama'ati afdalu min sholatil fadhi bisab'in wa ishrina darajatan, kata baginda Nabi. Maklum, hafal semuanya. Sholat yang dikerjakan dengan cara berjamaah itu pahalanya jauh lebih besar dibandingkan dengan sholat sendirian, dengan perbandingan 1 dibanding 27 derajat. Wakila dalam hadis yang lain, khamsan wa ishrina darajatan, 25 derajat. Saya nak tanya kepada muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, seumpama saja, seumpama ada orang hendak memberikan 2 pilihan terhadap kita. Yang satu hendak memberikan uang 1 ringgit, yang satu hendak memberikan uang 27 ringgit. Kira-kira kita pilih mana? 1 ringgit apa 27 ringgit? 1 ringgit, 27 ringgit, 27 ringgit Ustaz tentunya. Ada jamaah yang pilih 1 ringgit, angkat tangan. Kalau ada pilih jamaah ada pilih 1 ringgit di antara 27 ringgit, lekas-lekas dibawa keluar pergi ke hospital, mungkin lagi sakit otaknya. Semahalnya Allah memberikan pilihan terhadap kita, 1 derajat apa 27 derajat. Kalau 27 derajat kerjakan dengan berjamaahnya, 1 derajat kerjakan dengan seorang-seorang. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, dalam 5 sholat itu baginda Nabi mengatakan ternyata ada 2 sholat, yang mana 2 sholat ini apabila kita kerjakan dengan cara berjamaah,
pahalanya lebih luas dibandingkan dengan sholat-sholat yang lainnya. Ada 2 sholat di antara 5 sholat yang mana apabila kita kerjakan dengan cara berjamaah, pahalanya lebih luas dibandingkan dengan sholat yang lainnya. Apa saja 2 sholat itu? Dalam satu hadis baginda Nabi menyebutkan, man sholla isya'an fi jama'atin kana ka qiyami nisfi lailatin. Sesiapa yang melakukan ibadah sholat isya'nya dengan cara berjamaah, maka baginya umpama melakukan ibadah dalam separuh ibadah malamnya. Yang pertama sholat isya. Yang kedua, wa man sholla isya'an wal fajr. Sesiapa yang melakukan ibadah sholat isya dan sholat fajar atau sholat subuh dengan cara berjamaah, kana ka qiyami lailatin, kata baginda Nabi, baginya umpama melakukan ibadah dalam sepenuh ibadah malamnya. Subhanallah, tabarakallah. Kenapa dengan 2 sholat ini? Kenapa dengan 2 sholat ini? Sebab 2 sholat ini adalah 2 sholat yang paling berat untuk kita kerjakan dengan cara berjamaah. Paling berat. Kita tengok masjid, surau, ketika masa maghrib banyak jamaahnya, surau ramai jamaahnya. Namun ketika masuk waktu sholat isya, boleh kita tengok mana-mana surau, mana-mana masjid, pasti jamaahnya berkurang. Betul apa benar? Betul. Ibadah sholat subuh kita berat untuk kita kerjakan dengan cara berjamaah. Kalau pada malamnya ramai, boleh dipastikan ketika subuh masjid surau sudah berkurang jamaahnya. Berat kita kerjakan dengan cara berjamaah. Sampai-sampai dalam ibadah sholat subuh kita ada satu kalimat yang dikumandangkan pada adzan sholat subuh dan tidak dikumandangkan pada adzan yang lain. Berupa kalimat apa? As-sholatu khairum minan naum. Ini membuktikan berat sholat dikerjakan dengan cara berjamaah. Sekedar bangun tidur saja rasanya berat, apalagi kita melangkahkan kakinya menuju kepada masjid guna melakukan sholat berjamaah. Padahal baginda Nabi mengatakan, siapa-siapa yang dalam keadaan berwudu, dalam keadaan suci, menuju kepada sholatnya, menuju kepada masjidnya, yang tidak lain adalah lissolati, untuk mengerjakan ibadah sholatnya, maka setiap jangkahan kakinya Allah memberikan pahala kepadanya, dan setiap jangkahan kakinya Allah menghilangkan kesalahan daripadanya, sehingga ia keluar daripada pintu masjidnya, dan setiap jangkahan kakinya Allah memberikan pahala kepadanya, dan wa khutbatan, dan setiap jangkahan kakinya Allah menghilangkan kesalahan daripadanya, sehingga ia masuk ke dalam rumah biliknya. Subhanallah, tabarakallah. Ini keutamaan sholat berjamaah. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, isya pukul berapa ini? Sudah masuk waktu sholat isya? Belum? Belum. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, sholat dengan cara berjamaah bersama-sama. Apalagi kalau semisal lepas maghribnya tidak ada aktiviti masjid suraunya, muslimatnya pulang ke rumah, sampai rumah muslimatnya tengok televisi, ada filmnya semisal, sudah dikumandangkan adzan seolah-olah telinga tidak mendengar, sudah dikumandangkan iqamah, dalam hatinya imam belum takbir, imam takbir katanya belum dapat 1 rakaat, tengok sampai akhirnya imam salam belum beranjak daripada tempat duduknya. Yang musliminnya sampai rumah, semisal tidak ada aktiviti di masjidnya, semacam pengajian semacam ini, sampai rumah tengok televisi, ada bola sepaknya semisal, sudah kalau bola sepak ini, sudah dikumandangkan adzan katanya belum selesai lagi, sudah dikumandangkan iqamat katanya tiap-tiap malam sholat isya ada, tapi bola sepak ini belum tentu 1 minggu sekali ada. Boleh kita bayangkan, kalau musim bola sepak itu yang ramai bukan masjid, yang ramai bukan surau, yang ramai bukan majelis ilmu, tapi yang ramai adalah kedai-kedai yang di sana ada layar lebarnya. Betul apa benar? Betul. Atau jangan-jangan kita juga biasa termasuk di dalamnya. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, berat untuk kita kerjakan dengan cara berjamaah. Terakhir saya nak bercerita sedikit. Pernah saya adakan kajian ilmu semacam ini, dijemput untuk mengisi satu majelis. Pertemuan yang pertama ramai jamaah,
Masa maghribnya ramai, ketika saya memulai tadzkirah saya hampir-hampir tidak ada jamaah yang keluar. Masih ramai. Sampai akhir masih ramai. Pertemuan yang kedua masih ramai jamaahnya. Pertemuan bulan ketiga jamaah pun masih ramai, namun di tengah-tengah tadzkirah saya nampak ada satu jamaah keluar pintu sebelah samping satu. Nampak jamaah keluar pintu sebelah samping satu keluar, banyak yang keluar. Masih banyak yang ada di majelis tapi banyak yang keluar. Kemudian ada satu jamaah nak keluar tapi malu sebab kanan kiri kawannya sudah banyak yang keluar. Akhirnya pakai trik biar tidak malu. Macam mana Ustaz triknya? Nanti boleh masa-masa dicoba. Jangan. Jadi triknya ini kopiahnya diletak di lantai macam ini. Saya tengok lengan bajunya dising-singkan semacam ini. Dalam hati saya husnudzon, insyaallah ini nak ambil air wudhu atau pergi ke tandas. Saya tunggu 5 menit, tak kembali. 10 menit kopiah masih ada, tidak bergerak. 15 menit pun masih ada. Sampai akhir tadzkirah saya, assalamualaikum, kopiahnya yang hadir orangnya nggak tahu kemana. Masya Allah. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, selepas daripada akhir tadzkirah saya assalamualaikum, zikir sudah, ada pengurusi majelis jumpa dengan saya, Ustadz mohon maaf malam ini jamaahnya sedikit tak sebanyak malam-malam yang lalu. Tak apa, sedikit ataupun banyak biasa. Saya tanya balik, kenapa sedikit? Jawabnya, mohon maaf Ustadz, malam ini ada final bola sepak antara Selangor dengan Johor tahun lalu ini. Jadi sekarang saya pastikan ketika ada jemputan atau mengganti Ustadz yang tak boleh hadir, saya pastikan malam ini tidak ada bola sepak. Ini ada bola sepak, insya Allah enggak. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, berat kita kerjakan dengan cara berjamaah. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, ibadah sholat kita, Allah pernah berkata kepada malaikat, wahai malaikat, lihatlah terhadap hambaku, adakah hambaku melakukan ibadah sholat dengan sempurna? Wahai malaikat, wahai malaikat, lihatlah terhadap hambaku, unzuru li abdi, lihatlah terhadap hambaku, hal atama am naqasa sholataha, apakah sempurna atau kurang sholatnya? Wahai malaikat, jikalau hambaku melakukan sholat dengan sempurna, maka tulislah wahai malaikat dengan kata tamu, dengan kata sempurna. Tetapi apabila hambaku tidak melakukan sholat dengan sempurna, unzuru li abdi, kata Allah, lihatlah kembali terhadap hambaku, hallahu tatawwu'un, apakah ia mengerjakan sholat sunnah. Apabila ternyata ia mengerjakan sholat sunnah selepas sholat fardu yang kurang sempurna itu, maka tulislah wahai malaikat dengan kata tamu, dengan kata sempurna. Ini pentingnya bagi kita ketika kita selepas sholat, maka jangan lekas kita pulang. Kita gunakan masa 5 menit atau 10 menit, gunakan waktu sholat kita untuk sholat ba'diyah ataupun sholat rawatib, yang niscaya itu semua akan mampu menyempurnakan daripada sholat fardu kita yang kurang sempurna. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, begitu juga dalam satu hadis fadilah sholat berjamaah, seumpama baginda Nabi menerangkan, seumpama kita tahu akan pentingnya sholat berjamaah, seumpama kita tahu fadilah sholat berjamaah, maka niscaya kita akan datangi masjid, kita akan datangi surau meskipun dalam keadaan merangkak, kata baginda Nabi. Subhanallah tabarakallah. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, masuk isya, adzan dulu. Gimana? Boleh terus. Sedikit saya teruskan. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, dalam ibadah sholat kita, baginda Nabi mencontohkan macam mana kita menjadi seorang pemimpin. Itu ibarat ketika kita menjadi seorang imam. Menjadi seorang pemimpin itu baginda Nabi mengajarkan macam mana cara menjadi seorang pemimpin yang baik. Itu sebagaimana sholat kita menjadi imam. Sebab sifat-sifat dalam pemimpin yang baik itu semuanya terdapat dalam memimpin makmumnya atau ketika menjadi imam sholatnya.
Siapakah orang yang berhak untuk menjadi imam? Yang pertama, orang itu harus lebih alim dibandingkan dengan makmumnya. Betul apa benar? Sama halnya ketika siapakah orang yang dijadikan pemimpin itu, kena orang yang pandai, yang lebih pintar dibandingkan dengan rakyatnya. Seumpama ada pemimpin tidak jauh lebih pandai dibandingkan dengan rakyatnya, yang ada pemimpin itu akan dibodoh-bodohi oleh rakyatnya. Pemimpin seperti halnya menjadi imam sholat. Ketika sudah menjadi imam sholat, maka kewajiban bagi makmum mengikuti daripada imam. Ketika sudah menjadi seorang pemimpin, maka rakyat wajib mengikuti pemimpin selama tidak keluar daripada syariat agama. Ketika imam melakukan takbir Allahu Akbar, maka kewajiban makmum mengikuti takbir imam. Betul. Jangan sampai ketika imam takbir Allahu Akbar, makmum ruku. Ini namanya makmum yang kurang ajar, ini namanya. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, ketika imam melakukan satu kesalahan, maka kewajiban bagi makmum untuk mengingatkan kesalahan daripada imam dengan cara yang baik, dengan cara mengucapkan apa? Subhanallah. Ketika pemimpin melakukan kesalahan dalam memimpinnya, maka kewajiban bagi seorang bagi rakyatnya mengingatkan imam dengan cara yang baik, bukan dengan cara bakar-bakar bas, bukan dengan cara bakar office atau lain sebagainya. Tidak, itu bukan yang dicontohkan oleh baginda Nabi. Ketika sudah selesai menjadi imam, Assalamualaikum, Assalamualaikum, ia tidak akan menjadi imam kembali apabila tidak dipilih oleh makmumnya. Sama halnya ketika pemimpin sudah selesai menjadi seorang pemimpin, ketika selesai sudah jangan berambisi untuk menjadi pemimpin kembali apabila tidak dipilih oleh rakyatnya. Ini sifat-sifat dalam pemimpin yang adil, sebagaimana sifat-sifat dalam imam sholat. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, karena keterbatasan waktu yang ada, insya Allah kita jumpa pada lain kesempatan. Sebenarnya malam ini saya nak jelaskan perihal tentang 10 golongan yang menjadi musuh-musuh daripada iblis di dunia ini. Siapakah 10 golongan itu? Boleh, saya telah menulisnya dalam satu website pribadi saya di www.santriinformatika.com, perihal tentang 10 golongan yang menjadi musuh iblis. Atau boleh ditengok dalam YouTube, ada ceramah saya yang menjelaskan perihal tentang 10 golongan yang menjadi musuh iblis. Insya Allah akan kita terangkan pada kesempatan yang lain, insya Allah apabila ada kesempatan. Sebelum saya akhiri daripada isi tadkirah ini, sedikit saya ta'aruf. Nama saya Ahmad Sya'roni bin Muhammad Mustaqim yang tadi disebutkan. Ini adalah kali pertama kali saya duduk di depan sini, betul. Ini adalah kali pertama kali di mana muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah tahu guru saya mengutus saya. Kurang lebih sudah 3 tahun saya berada di Kelantan. Tahu guru saya mengutus saya untuk mengajar di Kelantan bersama beliau, Tuan Guru Syekh Nuruddin Almarbu Al-Banjari. 3 tahun sudah saya berada di Kelantan, membantu beliau mengajar. Di Kelantan sana kurang lebih ada sekitar 170 pelajar yang sekarang sedang belajar di Pondok Darul Quran wal Qiraat Ihyaul Ulum. Ada di antara 170 pelajar itu berasal daripada Kamboja, berasal daripada Vietnam, berasal daripada Thailand. Alhamdulillah sebagian pelajar sudah pulang ke negara asalnya dengan membawa hafalan 30 juzuknya. Alhamdulillah. Ada yang sebagian pelajar tidak belajar ilmu, tidak menghafal Al-Quran, hanya belajar ilmu kitab karena nak mengerti perkara halal dan haram. Karena ada satu pelajar saya daripada Kamboja bercerita, Ustaz, kalau di tempat kami, di kampung kami itu ada tikus yang berlarian, kemudian ada orang tengok tikus itu, maka sudah banyak orang kejar-kejar tikus itu. Saya tanya, dibuat apa tikus dikejar-kejar kayak macam orang tak ada kerjaan? Nak ditangkap katanya. Kalau sudah ditangkap nak dibuat apa? Katanya nak dibuat sate katanya. Kalau sate ayam biasa kita makan, sate kambing luar biasa kita lezatnya. Apalagi di Malaysia terkenal dengan sate kajangnya, subhanallah. Tapi kalau sate tikus, wallahu a'lam, saya tak boleh cakap enak atau tidak, nanti dikira saya pernah mencobanya. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, itu adalah kondisi pelajar kami, yang mana semua pelajar daripada luar negara kami berikan makannya, asramanya, kemudian kitab-kitabnya, kemudian
mondoknya semua kami berikan. Lalu dari mana biaya-biaya itu kami dapat? Terus terang saya nak coba ikhtiar ketika saya duduk di hadapan muslimin muslimat semacam ini, saya nak coba mengetuk hati persatu muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah. Kalau pada malam hari ini Allah memberikan keluasan rezeki terhadap kita, maka boleh perbantukan pelajar-pelajar kami yang tidak mampu. Biar untuk urusan ilmu agama menjadi tanggung jawab kami, namun untuk urusan makan dan minum hanya muslimin muslimatnya lah yang boleh membantu mereka. Sekedar boleh hafal Al-Quran 30 juzuk, sekedar boleh mengerti perkara hal dan haram. Nanti di belakang sana ada tabung derma kami, silakan berapapun itu akan berguna besar bagi pelajar kami. Kemudian bagi muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, kami telah menulis satu buku perihal tentang soal jawab berkenaan tentang akidah, tasawuf, umum dan fiqh yang telah kami jawab bersama Tuan Guru Syekh Nuruddin Almarbu Al-Banjari. Lebih daripada 500 pertanyaan telah kami jawab dalam buku ini beserta dengan dalilnya. Kemudian di hadapan muslimin muslimat kami telah menulis satu buku perihal tentang sholat berjamaah yang tadi saya terangkan sedikit perihal tentang sholat berjamaah. Dalam buku ini kami jelaskan fadilah-fadilahnya. Silakan kalau nak, setiap buku kami jual dengan harga 30 per satunya, 2 dengan harga 50. Lebih daripada 15 tajuk telah kami tulis. Setiap bukunya 30 dan 2 buku 50, boleh mana-mana tajuk. Kemudian di hadapan muslimin muslimat, pada hari ini kami ada pembinaan asrama hafizah lantai 2, 3 dan lantai 4. Karena banyaknya pelajar perempuan yang nak menghafal Al-Quran dan keterbatasan bilik, maka kami membina lantai 2, 3 dan lantai 4. Sekarang sudah 80% sudah jadi. Silakan kalau nak ada kesempatan, kalau nak wakafkan hartanya minimal 50, boleh ambil daripada sijil wakaf ini. Boleh diniatkan untuk arwah ibu bapak yang telah meninggal dunia, silakan. Nanti tulis nama-nama itu dalam senarai buku saya. Insya Allah pada malam Jumatnya esok akan kami bacakan Yasin dan Tahlil dengan pelajar-pelajar hafiz yang ada di pondok kami. Nanti buku agama ada di belakang sebelah sana. Ihdinas siratal mustaqim. Kita jumpa pada lain kesempatan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.